Yang langsung nggih napa? Pak Umar cerita. Ibu-ibu diparani ibu-ibu Ustaz. Wah niku Pak Umar. Nggih pun Pak Umar. Nggih. Kalau sudah ibu-ibu yang ngelabrak niku pun boten saged, Bu. Saya ketika peristiwa itu, kenapa ini saya ceritakan? Keranten peristiwa itu juga ada ternyata mengandung hikmah yang agung, mengandung ilmu. Napa niku? Saya ingat asbabun nuzulnya surat Al-Mujadilah. Biasanya ada yang ulama yang mengatakan Al-Mujadalah, ada yang Al-Mujadilah. Tang beriki Al-Mujadalah niki. Tapi sebenarnya yang lebih pas niku adalah Al-Mujadilah. Artinya nopo? Mujadilah itu adalah wanita penggugat. Ini ceritanya dulu ada yang namanya wanita yang namanya Haulah binti Usamah, punya suami namanya Aus bin Somit Al-Ansari. Pada suatu hari kedua suami istri ini ada suatu permasalahan yang membuat hati suaminya itu marah. Saking marahnya suami itu keluar kata-kata zihar. Zihar itu adalah dalam hukum fikih itu mempersamakan, mengumpamakan istrinya bagaikan ibunya. Dulu di hukum jahiliyah itu begini, marah, anti kahzohri ummik, awakmu seperti punggungnya ibuku. Artinya bagaimana? Kalau sudah menyerupakan istri terhadap ibunya, maka hukumnya pun sama seperti ibunya. Artinya tidak boleh dikumpuli. Menurut hukum jahiliyah ketika itu, zihar menyamakan istri terhadap ibunya berarti cerai. Cerainya niku bukan hanya di atas cerai 3. Kalau cerai 3, tolak 3 itu setelah ada muhalil, di muhalil dinikahi orang lain, setelah itu boleh dinikahi lagi. Tapi kalau hukum zihar ketika itu sama dengan hukum ilah, sumpah li'an. Artinya gimana? Kalau tertolak dengan zihar, maka tidak boleh dijadikan istri lagi abadan, selamanya. Waduh. Setelah keluar zihar, yang Aus suaminya ini merasa menyesal, yang istrinya juga merasa susah karena istrinya ketika itu masih banyak anaknya. Yang Aus masih eman kepada istrinya. Kalau ceritanya ketika itu Haulah niku cuantiknya Masya Allah. Jadi ketika itu getun ya, aduh kok sampai terzihar ini. Istrinya juga begitu, waduh apa ini? Mestinya istrinya juga iya ada apa-apa. Tapi ketika itu seakan putra putrinya. Kalau putra putrinya ikut Aus, ikut suaminya, Haulah ini khawatir tidak bisa terjaga dengan baik. Biasanya gengotan, bapak-bapak niku menawi ngopeni napa? Lari-lari buatan terlalu laten nggih. Kalau ibu-ibu nggih. Tapi kalau anak niki ikut Haulah tidak punya pekerjaan, terlantarkan. Akhirnya pripun bingung niki. Setelah bingung, ngeten awe gini aja wis, matur ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aus suaminya niki matur teng Rasulullah. Ya Rasulullah, diceritakan masalah wau niku, ngeten. Wah, Rasulullah ketika itu belum ada wahyu tentang hukum niku. Jadi tidak, Rasulullah sama, walaupun ada orang yang tanya, Rasulullah belum ada keterangan tentang itu. Rasulullah tidak mencetuskan hukum, tidak asal menjawab. Kata Rasulullah, waduh, yopo Aus, gak ada wahyu tentang masalah itu. Tapi hukum sementara, yaitu sudah tertolak selamanya. Gini aja wes, sementara sambil nunggu wahyu, gak usah kumpul dulu. Sambil nunggu wahyu. Oh, katanya Aus, nggih pun Rasulullah. Pulang Aus.
bilang kepada Haulah istrinya, ya istriku, kata Rasulullah, yaitu untuk sementara ya memang kita tidak bisa kumpul lagi. Sing genah Mas, gak pas hukum ngene iki. Mosok aku wis tuwek ngene, anakku akeh, karo ucapan ngono tok iso dadi cerai selamanya. Gak pas hukum ngene iki. Tak katanya Rasulullah dewe aku. Ini kalau sudah perempuan gitu. Rasulullah labrak, digugat. Ini al-mujadilahnya sampai gitu. Aku tak nak Rasulullah dewe. Pergi Haulah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah nyampe sana, ya Rasulullah, ya apa-apaan sampai niki. Dah. Kenapa? Oh, ini begini. Tak ceritani. Benar sampai katanya belum ada hukum, belum ada wahyu. Itu sampai 3 kali. Ayolah Rasulullah doa minta kepada Allah, ya apa hukum ngene iki? Pokok gak pas hukum ngene iki. Wah. Itu siapa? Haulah. Setelah gitu kata Rasulullah, ya apa? Wong jene belum ada wahyu. Setelah itu lek sampean Rasulullah gak gelem, gak iso mutusi iki, tak pondo dhewe. Aku sing saking nglabrak Allah Subhanahu wa taala. Pergi, aku dhewe tak lapor dhewe nang Allah, sampean gak lapor. Akhirnya ya wis tak mulai pulang Haulah sholat. Setelah sholat sujud lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya itu Allah didikte, ya Allah, saya ini begini ya Allah, cerita saya itu begini, diceritakan tadi itu. Masa hukum ini begini ya Allah, gak pas gini hukum ini. Cobalah sampean berikan wahyu kepada Rasulullah SAW bagaimana caranya hukum ini. Apa yang terjadi? Gara-gara doanya Haulah, protesnya Haulah, turunlah surat Mujadilah. Apa? Langsung Allah mewahyukan kepada Rasulullah SAW ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Qad sami'a Allah, sungguh-sungguh telah mendengar Allah Subhanahu wa taala qaulal lati tujadiluka, perkataan wanita yang tujadiluka, yang melabrak kamu wahai Muhammad. Kalau aus kan tidak, kalau laki-laki pripun ya Rasulullah? Ya gak iso ngene hukume sik durung metu, nggih empun. Kalau laki, kalau perempuan, wah gak pas ini. Tak nyang dewe nang Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu fi zaujiha, di dalam masalah suaminya. Wa tashtaki ilallah, dan dia madulkan sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar perdebatan kalian berdua antara Rasulullah dan Haulah. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah sami'un basir, maha mendengar dan maha melihat. Akhirnya apa? Ketika itu turun ayat itu, maka terjadilah sampai sekarang zihar, tidak serta-merta terjadi tolak, tapi cuma membayar kifar sampai sekarang. Jadi kalau sudah zihar menyerupakan istrinya kepada ibunya, zihar bukan cerai selamanya, tapi hukum itu berubah menjadi napa? Hanya membayar kifar. Gara-gara napa? Digugat kali Haulah. Pikir kulo ketika itu, oh jangankan takbir masjid, Rasulullah saja dilabrak kok, apalagi cuma Pak Umar, enteng. Saya kok ingat itu, ya Allah, saya gini terjadi di kehidupan sekarang. Berarti Haulah ini ternyata juga Haulah zaman sekarang ada di Al-Muhajirin. Alhamdulillah. Bahkan Haulah ini ketika zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, beliau ketika zaman jadi khalifah, beliau itu membawa pasukan perang. Pasukan banyak sekali. Setelah beliau membawa pasukan perang, ternyata ada Haulah. Ini sudah sepuh, sudah zamannya Sayyidina Umar. Sepuh beliau itu. Sudah agak kalau
Sepuh itu kan kalau cerita kan gak bisa diindek. Kata cerita tok gak bisa ngedek. Itu sekitar hampir zuhur dindek oleh Umar sini. Wah, Umar langsung turun. Setelah turun, telinganya Sayyidina Umar diletakkan di lisannya Sayyidina Haulah binti Usamah. Cerita banyak sampai waktu zuhur. Terus sampai zuhur itu hampir habis. Itu pasukan itu opo-opuan Sayyidina Umar ini. Kok belani apa? Menghentikan kami ngongkon ngenteni orang tua perempuan yang cerita terhadap dirinya. Pasukan capek-capek semua itu. Berapa jam nih? 12, 1, 2, 3 jam setengah kira-kira. Sampai Sayyidina Umar pamit. Ngapunten Haulah begitu. Kalau di bahasa Indonesianya. Kula dereng duhuran. Tak duhur sih. Sampai lagi pengen cerita maning, tak sholat, tak balik maning. Katanya Haulah, ya wis cukup aku. Cukup. Wis sholat wis. Terus pergi dia itu. Wah, setelah itu sholat, protes. Hei Sayyidina Umar, ya apa sampai ini? Prajurit sampai ini akeh kok dibelan-belani mendengarkan ceritanya sih ten. Apa orang perempuan tua tadi? Jangan sembarangan kata Sayyidina Umar. Tahukah kamu siapa yang tadi saya dengarkan itu? Itu adalah Haulah binti Usamah yang dia telah menggugat. Gugatannya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja mendengar jeritannya Haulah, apalagi Umar gak mau dengar. Wah, kualat saya ini. Allah saja mau mendengar, apalagi Umar. Seandainya Haulah mau bercerita lagi sampai malam tak ladeni. Iya, wong itu apa? Allah saja digugat kok, mendengarkan kok. Itu qad sami Allah. Jadi firman, jadi ayat Al-Qur'an. Itulah keistimewaan dari seorang perempuan. Artinya bagaimana? Tapi itu tadi hikmahnya, salah satunya adalah bagaimana seorang perempuan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Salat sujud. Jadi bahaya nih kalau sudah perempuan kok mangkel sampai salat sampai sujud, itu sudah apapun yang diminta insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaluk opo? Anak pinter, insyaallah keturutan. Anak sukses, insyaallah keturutan. Tapi yang bahaya aja sampai duang anu elek suaminya. Ya Allah, iku ya Allah. Si tas ngene-ngene. Berikanlah kesadaran yang bagus lah ya, yang kesadaran. Insyaallah sadar suaminya, nggih. Ya Allah, nafkahnya kok gajinya besar ya Allah suami saya kok kayak medidik aku. Akehno ya Allah. Wah, insyaallah lah. Jadi itulah kehebatan seorang perempuan. Tadi adalah hikmahnya adalah salah satunya Allah sangat menghargai daripada suaranya perempuan. Apalagi caranya itu sholat lalu sujud. Ketika sujud itulah watashtaki ilallah, adukan apapun yang menjadi permasalahan dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah beres. Alhamdulillahirabbil alamin.